pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Anjungan tunai mandiri di Jalan Para Komando Merauke dirusak pemabuk. Tersesat di hutan selama 7 hari, seorang bocah di Manokwari Selatan ditemukan selamat oleh tim SAR. Minyak goreng subsidi, minyak kita di Mimika mahal. Anjungan tunai mandiri milik Bank Mandiri di Jalan Para Komando Merauke rusak. Dari rekaman CCTV milik bank, terlihat pelaku adalah seorang pria yang berusaha mengambil uang. Pelaku dalam keadaan mabuk. Dalam rekaman, pelaku memasukkan kartu ATM ke dalam mesin. Namun karena uang tidak keluar, pelaku kesal memukul layar ATM hingga pecah dan tak bisa digunakan. Adanya kejadian kasus pengerusakan ATM di Jalan Para Komando, ya. Itu yang dirusak adalah ATM dari Bank Mandiri. Pelaku sampai saat ini memang masih dalam penyelidikan. Motifnya adalah dia memasukkan ATM ke dalam ATM itu, namun tidak muncul uang. Entah karena mungkin ada kesalahan teknis atau bagaimana, yang bersangkutan emosi dan memukul layar ATM sehingga pecah. Sampai saat ini dari pihak Reskrim masih mengejar dan menyelidiki pelakunya. Polisi sudah mengetahui identitas pelaku dan meminta segera menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Seorang anak berumur 8 tahun bernama Habel hilang di hutan Gunung Siwi, distrik Momiwaren, Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat, saat hendak mencari telur ayam hutan. Sebelumnya, Habel bersama kakaknya mencari telur ayam hutan pada 3 Januari 2024 lalu. Naas, dalam perjalanan itu korban terpisah dari kakaknya. Keluarganya lalu melaporkan kepada tim SAR. Tim SAR yang dibantu tentara mencari selama 7 hari. Korban Habel ditemukan dalam kondisi lemas dan mengalami luka ringan pada kaki. Kepala Basarnas Manokwari, Iwayan Suyatna mengatakan, tim melakukan penyisiran sejauh 5 km. Pencarian terhadap saudara Habel, umur 8 tahun, berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan pada pukul 15.00. Setelah dilaksanakan pertolongan pertama oleh tim SAR gabungan, selanjutnya dibawa ke Puskesmas Momiwaren. Selanjutnya operasi SAR diusulkan untuk ditutup. Seluruh unsur SAR yang terlibat, potensi yang terlibat, kembali ke kesatuannya masing-masing. Dan direncanakan tim kami, tim kantor SAR Manokwari akan kembali pukul 22.00. Kami sampaikan dan ucapkan terima kasih banyak terhadap seluruh potensi SAR yang terlibat dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Selanjutnya, tim SAR mengevakuasi korban ke Puskesmas Momiwaren untuk mendapatkan perawatan medis. Edi melaporkan dari Manokwari Selatan, Papua Barat. Ratusan mahasiswa dan warga berkumpul di lapangan Kapsul, Merauke. Mereka berunjuk rasa memprotes PT Telkom yang dianggap bertanggung jawab matinya jaringan internet selama beberapa hari di Merauke. Mereka meminta Telkom segera memulihkan jaringan internet karena mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk mahasiswa yang mengandalkan internet untuk mencari informasi. Menunjukkan
lakukan kepada mereka yang tidak menghormati kita sebagai masyarakat, yang hari ini ditipu sama mereka ulang-ulang, yaitu siapa? PT Telkom. Jadi teman-teman, saya minta apapun keputusan atau permintaan teman-teman, tolong sampaikan kepada Korlap masing-masing. Tidak ada yang buat gerakan tambahan selain daripada teman-teman Korlap. Agar apa? Kita dengan bawa polisi di sana ini, kita tidak bentrokan-bentrokan yang terlalu panas. Saya pikir mereka bawa polisi juga jangan sampai menghalangi kami. Jangan teror gerakan kami, karena ini juga kepentingan buat bersama. Saat ini kapal yang akan memperbaiki jaringan internet sedang menuju Merauke dan awal Februari jaringan internet akan berfungsi kembali. Sejak tanggal 4 Januari jaringan internet di Merauke mati. Warga resah karena mereka tidak bisa berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Sebagian mencari lokasi yang memiliki sinyal kuat agar bisa berselancar. PT Telkom adalah satu-satunya perusahaan yang menyediakan layanan internet dan telepon di Merauke, Papua Selatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jayapura memusnahkan 180 botol minuman keras hasil razia gabungan saat Natal dan Tahun Baru. Pemusnahan miras berlangsung di halaman kantor Satpol PP Kota Jayapura. Adalah pemusnahan minuman keras yang dilaksanakan waktu tanggal 23, 21, 20, 21 dan 23 Desember dan juga 31 malam, 30 dan 31 malam. Semua ini dilakukan sesuai dengan peraturan daerah Kota Jayapura seperti yang tadi disampaikan oleh Kepala Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan juga peraturan Wali Kota Jayapura dalam rangka bagaimana menertibkan penjual dan juga melakukan pengawasan. Dan hari ini kita bersama-sama dengan Forkompinda, baik TNI, Polri, dan juga Kejaksaan dan Pengadilan Kelas 1 Jayapura, kita musnahkan barang bukti tersebut. Harapan kita pemerintah bahwa kegiatan kolaborasi antara pemerintah kota, Dewan Satuan Polisi Pamong Praja dan TNI Polri terus akan dilakukan di Kota Jayapura dalam rangka bagaimana menciptakan kondisi nyaman, aman bagi seluruh warga Kota Jayapura. Mas Sekda, tadi Bapak sempat menyentuh dan itu juga menjadi pertanyaan. Kita pada peningkatan pendapatan asli daerah sesuai dengan Undang-Undang 28 tahun 2029 pajak dan retribusi daerah itu telah berakhir undang-undangnya. Itu berakhir dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang perimbangan keuangan pusat dan keuangan daerah. Di mana Undang-Undang 28 tahun 2029 itu ada penerimaan retribusi minuman beralkohol di undang-undangnya. Tetapi di undang-undang terbaru, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 itu tidak ada pungutan retribusi minuman beralkohol. Pemerintah kota berkomitmen memberantas maraknya peredaran miras di Jayapura. Minuman keras ini terdiri dari berbagai merek dan seluruhnya isi botol dituangkan ke dalam drum. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.